Inggris mengakui memberikan Bengkulu kepada Belanda gitu. Ini aneh ya gitu. Ada satu wilayah kecil kesultanan gitu ya di Sumatera tiba-tiba dikasih aja gitu. Iya. Nah ini gimana menunjukkan watak kolonial sebetulnya ya arogan sekali gitu. Mereka nyerahin aja kekuasaan satu orang dipindahin. Padahal Bengkulu ini kan ada orangnya, ada sultannya. Sampai makanya Sultan Bengkulu bilang kami ini seperti binatang ternak diserahkan dari satu kekuasaan lainnya. Mereka ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama saya Sapta, dan di sini kita ditemani dengan Mas Begi Rizkiansah. Kita sekarang pengen ngebahas soal sejarah Aceh nih, Mas Begi, terutama nanti perang Aceh. Tapi sebelum kita masuk ke perangnya, saya pengen nanya dulu nih, Aceh sebelum masa-masa peperangan itu seperti apa? Nah, pertanyaannya emang kenapa sih Aceh ini jadi hal yang penting untuk dibahas dalam sejarah Indonesia? Jadi kalau misalnya pentingnya kenapa, sebetulnya momentumnya ya. Momentum itu kan Maret 1873 Aceh pertama kali diserang oleh Belanda gitu ya. Nah, kenapa pentingnya? Sebab ini sebenarnya meruntuhkan mitos bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Oh iya. Gitu. Nah, Belanda selama ini Aceh itu nggak ada tersentuh sebelum 1873. Itu pun nggak langsung takluk setelah diserang. Perangnya kalau nggak salah ya sebagian sejarawan bilang 40 tahun. Artinya tahun 1900-an berganti-ganti kekuasaan gitu ya. Baru perang itu bisa disebut hampir semuanya dikuasai atau ditaklukkan lah. Meskipun masih ada gerakan-gerakan kecil gitu. Jadi ini pengen nunjukin bahwa ini perang yang sangat dahsyat, luar biasa. Apalagi kalau kita bahas strategi, ini banyak pelajaran bisa diambil, perang gerilyanya gitu kan. Kemudian dari sisi Belandanya, gimana akhirnya Belanda mengubah kebijakan perangnya dengan menggunakan pengetahuan Islam ya, pakai Snugrugronya nanti orientalis. Jadi nggak sekedar perang dar-dar selesai nih, ini banyak sejarahnya gitu, dan itu menarik. Kemudian juga ada namanya kolonialisme dan genosida gitu. Ini salah satu praktek genosida Belanda yang dilakukan di Indonesia gitu ya, selain di Banda tahun abad ke-17 lah. VOC pernah melakukan genosida sama orang Banda gitu. Nah, di Aceh juga ada genosida. Nah, saya pikir jadi banyak sejarah kolonialisme yang penting kita harus bahas sih sebetulnya gitu. Berarti Aceh itu belum tersentuh, dalam arti belum terkuasai kolonial sebelum tahun 1873. Betul, tadi ya. Iya. Nah, sebelumnya itu Aceh itu berarti kesultanan. Itu sejak tahun berapa itu? Mungkin di abad ke-15 atau 16 ya, kalau kita baca buku Dennis Lombard yang Sultan Aceh itu kan masa keemasannya aja udah di abad ke-16-17 gitu ya, Sultan Iskandar Muda. Nah, dari sebelumnya dari abad ke sekitar mungkin ke-16 atau ke-15 gitu ya. Tapi selama itulah mungkin Aceh ya disebut merdeka gitu, kekuasaan yang merdeka, meskipun tidak selalu gilang gemilang. Artinya namanya masa keemasan, ada juga masa turunnya. Nah, kebetulan di menjelang perang Aceh itu di abad ke-19 nih Aceh udah turun nih gitu. Situasinya udah tidak semegah pada masa lalu gitu. Berarti kan kalau Aceh itu ya, kalau dulu saya sempat belajar kalau secara geografis itu kan sangat strategis ya. Benar. Karena dia dekat dengan Selat Malaka. Iya. Setelah Malaka hancur, Aceh kemudian berkembang sangat pesat. Nah, itu posisi Aceh di antara negara-negara kolonial, di situ kan ada Inggris, ada Belanda gitu kan. Itu seperti apa posisi Aceh saat itu? Apakah mungkin mereka menjalin relasi atau mereka terus melakukan perlawanan terhadap kolonialisme? Nah, disinilah menariknya kedudukan Aceh, yaitu dia menjadi satu kekuasaan merdeka di lalu lintas perdagangan yang sangat ramai gitu kan. Namanya Selat Malaka ya, itu kan lalu lintas perdagangan kan dari negara-negara Arab ke India mau ke Cina, pasti yang lebih singkat lewat situ memang gitu. Nah, di sini ada Aceh nih yang masih ganjel. Kalau kita lihat kekuasaannya sebetulnya antara Inggris sama Belanda sendiri bersaing gitu ya. Bersaing dalam arti berkompetisi dagang. Tapi mereka memang diikat sama-sama oleh perjanjian namanya Traktat London gitu. Anglo-Dutch Treaty lah kalau bahasa Inggrisnya. Itu dari 1824. Nah, ini menarik. Jadi tahun 1824 Belanda sama Inggris bikin semacam kesepakatan traktat. Mereka setuju bahwa Belanda akhirnya menyerahkan kepemilikan Malaka kepada Inggris dan mengakui kedudukan Inggris di Singapura. Sebaliknya, Inggris mengakui memberikan Bengkulu kepada Belanda gitu. Ini aneh ya gitu. Ada satu wilayah kecil kesultanan gitu ya di Sumatera tiba-tiba dikasih aja gitu. Iya. Nah, ini gimana menunjukkan watak kolonial sebetulnya ya arogan sekali gitu. Mereka nyerahin aja kekuasaan satu orang dipindahin, padahal Bengkulu ini kan ada orangnya, ada sultannya. Sampai makanya Sultan Bengkulu bilang kami ini seperti binatang ternak diserahkan dari satu kekuasaan lainnya. Mereka ini siapa kan, nggak berhak. Tapi kenyataannya seperti itu. Akhirnya Inggris mulai mengakui kedudukan Belanda di ujung Sumatera nih. Meskipun Aceh masih merdeka pada saat itu. Tapi mereka berdua sepakat di Traktat London ini Aceh adalah satu negara yang merdeka,
tapi keamanan di sekitar sana dijaga oleh Belanda gitu. Karena Inggris punya kepentingan kan di sepanjang Selat Malaka, di situ ada Singapura juga gitu kan, ada Strait Settlement di situ, ada Semenanjung Malaya lah gitu ya. Nah, disinilah kemudian udah mulai nih potensinya ada dua kekuasaan, meskipun masih menguasai Aceh gitu ya. Di tahun 1824, bayangin ini 50 tahun sebelum perangnya gitu udah ada pergeseran kekuasaan lah, katakanlah udah mulai bagi-bagi hasil gitu, meskipun baru Bengkulu nih gitu. Nah, tapi berjalannya waktu, kemudian kita lihat di tahun 1860-an, 67 kalau nggak salah, dibuka terusan Suez di Mesir sana kan. Itu kan sangat berpengaruh ya, dari Eropa bisa tembus ke Asia itu dengan mempersingkat, benar. Kalau saya nggak salah itu hanya dalam hitungan minggu atau bulan sudah bisa sampai ke Indonesia ini dari sana gitu kan, cepat banget, apalagi penemuan kapal uap kemudian gitu kan. Nah, di sinilah kemudian perdagangan semakin ramai kan kalau kayak gini. Ini juga menarik, apalagi di wilayah kesultanan di Sumatera, Sultan Delhi misalnya udah menyerahkan tanah-tanahnya buat perkebunan Belanda. Itu hasilnya sangat luar biasa gitu kan, perkebunan macam-macam ya perkebunan, tapi intinya penguasa-penguasa kecil di Sumatera ini mulai ngasih ke Belanda. Tinggal Aceh nih di ujung yang gantung gitu. Nah, ini Aceh udah mulai Belanda udah mulai gatel ngelihat Aceh ini, Aceh kayaknya tinggal satu-satu yang menghambat gitu ya. Nah, disinilah kemudian kedudukan Aceh menjadi sangat penting sekaligus rawan gitu. Akhirnya kalau bisa dilanjutkan, sebetulnya Belanda tuh udah mulai untuk menggoyang-goyang Aceh gitu. Mereka misalnya minta Kesultanan Siak yang dekat Aceh diakui sama Aceh sebagai milik Belanda gitu. Karena kan akhirnya Sultan Siak itu ada konflik internal, mereka meminta bantuan Belanda seperti biasa gitu ya. Akhirnya Belanda ikut campur sana, intervensi. Tapi Aceh udah mulai gatel juga, mereka udah mulai terganggu dengan kehadiran Belanda. Siak itu kan di Sumatera Utara kan ya? Iya betul, nah, dekat-dekat Aceh sana. Kalau dulu sendiri sebenarnya struktur kekuasaan Aceh itu cakupannya mana aja sih? Apa sama kayak provinsi Aceh sekarang atau mungkin lebih luas kalau masa mungkin kalau perbandingan provinsi agak sulit gitu ya, karena banyak wilayah-wilayah kecil. Jadi sebetulnya Kesultanan Aceh itu adalah semacam federasi kekuasaan kecil di sekitar dia. Jadi Aceh itu inti kesultanannya itu setidaknya di abad ke-19 ya, yang saya bilang tadi udah menurun sekali kekuasaannya. Namanya kekuasaan kan bertambah, berkurang pelan-pelan. Nah, kekuasaan Aceh di abad ke-19 di tahun 1850 ke atas itu sebetulnya sudah sangat berkurang gitu. Udah banyak konflik internal. Kemudian kalau secara struktur kekuasaan, Kesultanan intinya sebenarnya terdiri di Aceh besar gitu ya, kalau Belanda bilang Grut Aceh gitu ya. Aceh Raya, Aceh besar itu yang sekarang kota Banda Aceh bukan? Saya agak sulit untuk memperkirakan, tapi kurang lebih segitulah gitu ya. Tapi ditambah lagi dengan wilayah-wilayah lainnya. Nah, Aceh besar sendiri terdiri dari tiga sagi, ini namanya sagi, ini semacam federasi lah ya. Tiga kekuasaan penguasa lokal gitu. Sagi ini ada sagi 25 mukim, 26 mukim, 22 mukim. Tuh kalau lihat angka-angkanya kan aneh, ini apaan sih maksudnya mukim. Jadi ini sebenarnya jumlah desa-desa, katakanlah desa kampung atau desa atau mukim lah ya. Jumlah mukim yang dikuasai masing-masing sagi. Nah, masing-masing sagi ada penguasanya lagi. Nanti mereka kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh gitu. Di luar tiga sagi ini yang ada 22, 26 sama 25, itu barulah daerah-daerah taklukan Kesultanan Aceh yang penguasa-penguasa lokalnya menyatakan kesetiaan pada Kesultanan Aceh gitu. Jadi benar-benar rumit sih kalau saya lihat, apalagi penguasa lokal ini kadang ada yang nggak taat, ada yang mereka kan biasanya kalau kalau udah setuju gitu ya di bawah takluk di bawah Kesultanan Aceh, mereka dicap mendapatkan semacam segel sarakata, ibaratnya stempel kekuasaan lah. Nah, mereka boleh berkuasa, tapi di bawah Kesultanan Aceh nanti mereka ngasih semacam upeti gitu. Berarti semacam fasalnya gitu lah ya. Iya, fasalnya mungkin ya kalau sederhananya kayak gitu. Nah, disinilah kemudian di masa tahun udah menjelang perang Aceh itu ada beberapa letupan lah di penguasa-penguasa lokalnya juga, nggak semuanya taat gitu. Salah satu di Idi, misalnya di Idi itu pelabuhan ya, kota dekat pelabuhan, dan ini kapal perdagangan juga nih. Nah, disinilah kemudian Belanda sempat berkonflik dengan ibaratnya Belanda tuh ikut campur karena kapalnya ada semacam masalah di situ. Di sini Belanda kemudian melakukan intervensi di Idi gitu. Ini singkat cerita aja nih. Gitu. Tapi bagaimana kan Belanda nih masih diikat sama traktat London nih kan. Nah, makanya di tahun 1871 kalau nggak salah di bulan November, Belanda nih kemudian membuat perjanjian baru, memperbarui perjanjiannya sama Inggris gitu. Ya apalagi kalau ada kenapa Inggris mau akhirnya? Karena Inggris juga diiming-imingi sebuah daerah di Ghana gitu. Dan beberapa inilah persoalan pasal-pasal ekonomi gitu. Tapi intinya Inggris kemudian akhirnya mengakui Belanda udah terserah deh mau ngapain di sana di Sumatera, termasuk soal Aceh. Udah lagi nggak dianggap sebagai kekuasaan yang berdaulat di Traktat Sumatera ini. Nah, disinilah kemudian Belanda dapat
ibarat lampu hijau dari Inggris, mereka ngasih konsesi juga ke Inggris. Di sini kemudian Belanda mulai kasak-kusuk intervensi, salah satunya lewat ID tadi nih. ID kan ada ketidakamanan di sana, masuk gitu. Sebagian mereka bilang ini masalah pembajakan kapal, bajak laut, keamanan di laut, mereka mau intervensi gitu. Ya kalau kita mirip-mirip kayak Amerika sekarang lah ya. Ada masalah di mana mereka ikut masuk gitu. Nah, di sini kemudian Belanda akhirnya masuk dan kemudian terjadi pergolakan keamanan lah gitu ya. Tensinya tinggi nih. Apalagi Aceh sendiri kemudian mulai mencari bantuan ke Daulah Utsmaniyah waktu itu kan lewat lewat mangkubuminya Habib Abdurrahman Az-Zohir, mereka pergi ke Turki mencari bantuan ke negara-negara barat lainnya yang kira-kira netral posisinya. Gitu. Berarti Aceh pun punya hubungan luar dengan negara-negara barat bahkan juga ada ya. Apalagi Aceh itu kan sebenarnya wilayah kosmopolitan ya, yang artinya mereka sejak abad ke-16 tuh perdagangannya udah antar dunia gitu. Makanya nggak heran gitu kalau Aceh berhubungan dengan negara lain, dengan kekuasaan lain. Nah, di sini kemudian ada desas-desus Aceh mulai membuka hubungan dengan Amerika gitu. Padahal belum ada perjanjian apa-apa, hanya buka hubungan. Di sini Belanda kemudian seakan-akan bilang, wah udah melanggar nih katanya gitu. Padahal mah belum ada apa-apa. Ikut campur orang lain, bawa-bawa orang lain. Nah, di sini kemudian Belanda merasa harus intervensi. Mereka bilang akui kedaulatan kami atau Aceh kita perang gitu, kita perang Aceh. Akhirnya terjadilah deklarasi perang itu di 26 Maret. Ini singkat cerita ya, tahun 1873. Meriam pertama dari kapal perangnya Belanda, Citadel van Antwerpen, menembakkan ke pantai Aceh, menembakkan meriam pantai Aceh itu disebut-sebut sebagai satu tonggak mulainya perang Aceh, pecahnya perang Aceh. Itu bulan Maret itu ya? Iya, akhir Maret, 26 Maret 1873. Meskipun cerita selanjutnya nggak segampang itu sebenarnya. Karena emang perangnya juga panjang ya. Panjang sekali. Karena wilayah Aceh itu kan besar, tadi terdiri dari beberapa fasal atau penguasa lokal ya. Di situ justru kesempatan Belanda untuk masuk ya kan melewat pecah belah ya kan, adu domba dan seterusnya, karena emang ya tipikal kolonial banget gitulah ya, mengadu domba penguasa lokal gitu kan untuk melemahkan. Nah, tapi kalau dari di dalam Aceh sendiri itu kalau secara struktur sosialnya itu seperti apa pada masa itu? Ini karena menarik juga. Kan Aceh ini kan Kesultanan Islam ya. Betul. Di bawah Sultan itu apakah ada peran ulama atau pemimpin budayanya? Jadi seperti saya bilang tadi ya, Aceh itu terdiri dari 3 sagi. Masing-masing sagi ini ada penguasanya. Mereka kemudian berkontribusi menjadi satu dewan di Aceh, di Kesultanan Aceh yang nanti mengangkat sultan gitu. Tapi di sagi-sagi ini sendiri kan mereka sebenarnya orang yang saling berkuasa ya. Nah, mereka ini sebetulnya kalau secara struktur sosial disebut sebagai ule balang gitu ya, hulu balang lah, oli balang gitu. Mereka ini penguasa sosial, biasanya ekonomi, tapi bukan pemimpin agama. Meskipun nggak bisa dibilang mereka sekuler, nggak juga gitu ya. Cuma mereka ini lebih berdominan dalam soal ekonomi biasanya, struktur sosialnya gitu. Dan kemudian ada kedudukan ulama nih. Ada ulama bahkan di tiap sagi ada ulamanya sendiri gitu. Jadi ulama itu memang penting di Aceh. Nah, baru ada sultan. Jadi kalau kita bisa persingkat ada 3 kekuasaan, ada ule balang, ada sultan, ada ulama di Aceh. Nah, inilah kemudian 3 kekuasaan yang sangat berpengaruh di Aceh sampai kepada perang Aceh nanti gitu. Cuma di kepala Belanda nih nggak seperti itu. Di kepala Belanda ada sultan, ya udah itu dia penguasanya. Sultan aja selesai gitu. Makanya nanti menarik nih bagaimana Belanda memandang perang Aceh. Mulai dari serangan pertama mereka itu serba Jawa banget, bukan lihat ke Aceh gitu, karena mereka nggak tahu apa-apa sebetulnya. Gitu. Tapi seberapa penting itu kedudukan ulama Aceh saat itu? Nah, kalau misalnya dari ulama, sebetulnya sebetulnya 3-tiganya penting sebelum perang gitu ya. Cuma ketika sudah berperang, ulama ini memegang peranan lebih penting gitu. Kenapa? Bukan berarti ule balangnya tidak mau berperang. Ule balang banyak yang berperang. Seperti Panglima Polim ini ule balang juga gitu. Cuma banyak juga Belanda memanfaatkan kekuasaan ule balang ini untuk mempengaruhi masyarakat Aceh gitu. Ibaratnya mereka bilang, udah kuasai aja ule balangnya, itu yang kita ambil, kita angkat. Tuh. Tapi mereka nggak tahu ada ulama di sini. Ulama yang kemudian menggelorakan perangnya di balik itu sebetulnya gitu. Jadi ketika ule balangnya sebagian sudah ada yang takluk kepada Belanda atau menyerahkan kepatuhannya kepada Belanda, ulama yang mengambil alih kepemimpinan di Aceh gitu. Kenapa bukan sultan ya? Karena sultan sendiri pada saat Al-Perang masih kecil gitu. Sempat ada Sultan Mansur Shah kemudian wafat nggak lama setelah perang pertama karena wabah, tapi kemudian sultannya diangkat masih kecil nih. Sultan Daud Shah itu waktu itu masih kecil. Nah, disinilah ule balang yang masih berperang sama ulama mengambil alih kepemimpinan, terutama ulama ya gitu. Karena mereka nanti ada doktrin lainnya gitu, kita bisa ngobrolin sih gitu.
Berarti Belanda itu pada akhirnya mengadu domba antara Ule Balang dan ulama ini Betul, ya, untuk gitu. memisahkan dua kekuatan besar ketika masa Perang Aceh. Oke, Mas Bagi mungkin sampai sini dulu ya Oke, obrolan kita untuk masa-masa awal menuju Perang Aceh nih. Benar, Ya kan seru kita nih. ini kita belum masuk ke Perang Acehnya. Iya. Nanti di video-video berikutnya kita akan bahas bagaimana berjalannya Perang Aceh. Oke, itu dulu dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.